Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid kelas 5 MI Gupi Kelang Depok. Perkenalkan, nama Bapak Fazal Mutakin bin Abu Sairi. Untuk sementara, Bapak akan menggantikan Bu Mus. Yang kali ini Bapak akan membawakan materi tentang mari belajar surah Al-Ma'un di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Kita berdoa membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca Raditu Billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid sudah siap ya? Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, apa yang murid-murid ketahui tentang surah Al-Ma'un? Ya, Bapak akan sedikit menjelaskan. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nama surah Al-Ma'un berasal dari kata Al-Ma'un pada ayat ke-7 yang berarti barang-barang yang berguna. Asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini adalah berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Dia suka memamerkan sholatnya seperti itu. Namun jika kaum muslimin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Selain itu mereka enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Jadi dia sholat hanya untuk pamer saja, tidak ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang seperti itu sebaiknya kita tinggalkan, jangan ditiru ya murid-murid ya. Selanjutnya Bapak akan membacakan surah Al-Ma'un dan artinya. Dicermati baik-baik ya murid-murid. Setelah itu nanti dihafalkan dan dibaca sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka mengherdik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka mengherdik anak yatim, berarti ia sengaja mendustakan agama. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Karenanya, sholat wajib dikerjakan umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang yang celaka. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah yang keempat, orang yang sholatnya ria atau pamer. Ria artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dalam ibadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menyayangi anak yatim. Antara lain, membantu biaya pendidikan anak yatim, misalnya orang tua adik-adik itu orang yang berkecukupan atau orang yang kaya raya. Itu alangkah baiknya orang tua dari adik-adik itu memberikan biaya pendidikan kepada anak yatim, karena mungkin orang tua salah satu dari anak yatim itu kan tidak mempunyai biaya yang cukup. Jadi ya anaknya tidak sekolah, anak yatimnya. Kasihan, padahal mungkin biasanya kalau anak yatim itu pinter ya. Ya itu mungkin bisa jadi masukan untuk kita renungkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ciri-ciri orang yang menyayangi anak yatim adalah menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Yaitu tadi misalnya anak yatim yang di sekeliling kita kelaparan, kita ada banyak uang, ada banyak makanan, kita berikan makanan kepada mereka. Ya, seperti itu. Biar kita senang, anak yatim pun senang.
Karena orang yang menyenangkan anak yatim, insya Allah nanti di surga itu akan bersandingan dengan Nabi Muhammad. Seperti jari ini, sangat dekat sekali. Jadi nanti orang yang suka menyantuni anak yatim, yang menyayangi anak yatim nanti akan dekat sekali dengan Nabi Muhammad di surga. Nah, selanjutnya yaitu membantu kebutuhan makan dan minum setiap hari apabila memungkinkan. Ya, itu sekilas materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua dan menjadi renungan kita. Semoga kita senantiasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah, entah itu sholat, sedekah, apapun itu. Semoga kita senantiasa ikhlas, terhindar dari riya atau pamer atau ingin dipuji. Dan selanjutnya semoga kita semakin sayang kepada anak yatim di sekeliling kita. Misalnya anak yatim itu membutuhkan, kita beri. Kita ada kelebihan uang atau kelebihan makanan, kita berikan kepada anak yatim. Insya Allah sangat bermanfaat dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.